Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Pembina Yayasan Pondok Pesantren Ar-Risalah Bati Tangah, yang mulia Dr. Abdul Ghaffar Bedong MTHI, dan yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ar-Risalah Bati Tangah, Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong STHI MHI, dan yang kami hormati Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Risalah Bati Tangah, Anang Guru Kiai Mudir Mahmud SPDI, serta seluruh Dewan Guru yang tak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan seluruh santri dan santriwati yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, dengan berharap dengan berkah suratul Fatihah acara kita pada malam hari ini berjalan lancar hingga akhir. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa alaihi salafun salih. Syai'un lillahi lana lahumul Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melangkah ke acara kedua, marilah kita bersama-sama mendengarkan penampilan Hadrah Al-Harisah dengan judul lagu Hanits Wahanini oleh saudara Sadri dan kawan-kawan. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu حبا تبسموا خيرا تكلموا وجود وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على صلوا على النبي محمد. حنك وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني. حنك لك رأحي يمتوي روحي خدم ومريد تفاق الجنة موتيني. حنك وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيره يرضي. حنك لك يمناوي جروحي خدم ومريد مفاق الجنة مولي. حنك وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغيرك
ومريد تبتغي الجنة موديني عنك وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغيرك يرضيك حنك لك رأيي يمداوي جروحي خدم ومريد مفاك الجنة موتي أحضر رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزوري نبي معكم يعود شقى الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عيناكم أحبب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم أحبب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم الله عليك الله طعمك يا محلاك سبحان حلكم برحمة المهدى الله عليك الله طعمك يا محلاك سبحان حلكم برحمة المهدى عبد رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم أحبب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم حنك وحنين الهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولغيرك يرضيني حنك لك روحي يمداوي جروحي خدم ومريد فتاه الجنة موديني عنك وعنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي والغير يرضيك حنك لك رأيي يمداوي جروحي خدم ومريد بفتح الجنة مولي Demikianlah tadi penampilan dari Hadra Al-Harisah. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melangkah ke acara selanjutnya, yakni pesan dan kesan. Pesan dan kesan yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh Kepala Asrama Rusun Al-Ustadz Andi Umar Jamaluddin SAG. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nurika sahri wa madadikal jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan, termasuk kepada panitia untuk membuat panggung semegah ini, dan sebuah kesyukuran kita, pembina kita, pendiri pondok hadir bersama kita malam ini. Kemudian selanjutnya salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat pendiri pondok, orang tua saya dan orang tua kita semua, Dr. Abdul Ghaffar Bedong STHI MTHI dan Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong STHI MTHI dan guru kita, pengasuh kita Kiai Mudir Mahmud SPD. Kemudian segenap dewan guru Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah dan anak-anakku sekalian, santri dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah yang saya sayangi, yang saya banggakan, dan saya doakan nak semoga di masa depan kita masing-masing sukses dunia wal akhirah. Kemudian selanjutnya untuk anak-anakku sekalian, selamat berlibur dan selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya paham nak, ini ibadah puasa masih jauh, tapi inilah kesempatan saya bisa menyampaikan hal tersebut. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya berterima kasih kepada anak-anak saya yang kelas 3 MAPK, kelas 3 PDF, ada yang menjadi Budia, kesehatan, kebersihan, PMN, Tipkam dan lain sebagainya. Bahkan ada yang pergi macor, ada yang menemani saya pergi timbun dan lain sebagainya. Dan saya pribadi sangat berterima kasih dengan hal tersebut. Alasannya apa? Karena satu, anak-anakku sekalian telah berpartisipasi di dalam mengaktifkan segala bentuk proses kegiatan baik ekstra maupun kegiatan belajar mengajar di pondok kita tercinta ini. Kemudian bagi anak-anakku yang kelas 3 Wusto, mohon nak jangan lanjut di luar, tidak apa-apa, kita kembali ke sini, kita masuk PDF ya. Itu harapan saya, besar harapan saya kepada anak-anakku sekalian, melihat bagi saya kalian itu pintar-pintar, baik dari santri putra maupun dari santri putri. Jadi sayang nak kalau jangan sampai ada satu hal yang lain, apakah jangan sampai gara-gara cewek, misalnya kalau cowok atau cewek gara-gara cowok mau keluar, tidak, tolong nak, rugi. Kemudian pesan saya berharap kepada seluruh santri ketika suatu saat libur, begitu juga dengan alumni, bahkan saya pribadi, kita berusaha mengimplementasikan dalam kehidupan kita apa yang ada di slogan kita, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya apa nak? Kita selalu berupaya bagaimana caranya kita berusaha bermanfaat dari hal-hal terkecil. Salah satu contohnya adalah kita berusaha menjaga lisan. Karena banyak sekarang bahkan anak-anak itu kalau main game mulutnya kayak, maaf ya, ini bahasanya mungkin kasar tapi lebih baik karena ini mendidik. Bahasanya itu sudah pelihara kebun binatang. Jadi saya mohon nak itu kita berubah dan kita memperbaiki hal tersebut ketika pulang nanti. Karena perlu anak-anakku sekalian pahami bahwa tidak semua perkataan harus kita sampaikan, apalagi perkataan yang mengandung nilai-nilai kebencian, perkataan yang mengandung nilai-nilai atau unsur-unsur fitnah di dalamnya. Oke. Kenapa kita harus selalu berusaha menjadi orang yang baik? Karena Allah sendiri menyukai orang-orang yang baik. Allah bilang begini, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi silakan berbuat baik karena aku, kata Allah, Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oke. Ini terakhir saya sampaikan,
hal yang paling membekas dalam diri saya sebenarnya itu ketika saya dan anak-anakku sekalian membaca sholawat bersama-sama. Contoh, kalau saya berjalan misalnya, anak-anak atau anak-anakku sekalian baca sholawat di depan saya, baca sholawat di samping saya sangat bersyukur atas hal tersebut. Di dalam kitab, saya lupa ya. Ini dalam kitab Dalailul Khairat dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasyas salata alayya, barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia lupa jalan menuju surga. Ada pertanyaan di sini, kenapa kata yang digunakan man nasya, bukan kata jahil atau bodoh? Artinya apa? Banyak guru-guru kita telah mengajarkan tentang namanya solawat, fadilah solawat, tapi terkadang kita lalai. Maka saya berharap setelah saya membaca kitab Dalail ini, semoga kita semua, saya pribadi, menjadi orang yang mengenalkan umat Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Yang terakhir nak, paling terakhir saya lupa, kalau pulang nanti silakan menggunakan media sosial, tapi tolong nak, ketika kita berkomentar baik di Facebook, baik di Instagram, kita sopan. Jangan sampai komentar-komentar yang kita tulis di media sosial kita itu merusak alma mater kita, merusak Ar-Risalah Bate Tangga. Kemudian jangan sampai ada anak-anak yang misalnya main game berlebihan. Silakan main game, tidak apa-apa kalian main game, tetapi ingat bahwa kita punya kewajiban. Satu, kita adalah santri. Artinya apa? Ketika kita pulang nanti libur, jadilah kita pewarna untuk masyarakat. Jangan justru kita yang ditegur sama masyarakat. Satu. Kemudian yang kedua, yang paling penting, jangan sampai kita lalai gara-gara HP kita sendiri. Artinya kita lalai, sudah tidak berbakti kepada orang tua. Bagi anak-anakku mungkin yang santriwati disuruh cuci piring sama orang tuanya, tidak mau, minta tolong nak, jangan lupakan hal seperti itu. Kalau laki-laki tidak usah teriak ya, jangan, tidak boleh seperti itu nak. Karena porsinya itu berbeda. Laki-laki mungkin pekerjaannya yang lain, tapi bukan berarti Anda tidak bisa menyapu. Oke, sekian dari saya. Terakhir saya minta kita sholawat bersama 3 kali sebagai doa. Yang pertama pendiri pondok almarhum Haji Bedong, dan yang pendiri kita yang masih hidup, semoga Allah memberikan kesehatan, murah rezekinya, dan kita semua santri maupun wali santri, semoga sumber rezekinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kali ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Terima kasih dari Al-Fakir, mohon maaf guru saya sudah berdiri di hadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pesan dan kesan yang disampaikan oleh Kepala Asrama Rusun Al-Ustadz Andi Umar Jamaluddin SAG. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Pesan dan kesan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Asrama Mumtaz Al-Ustadz Syafaruddin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Itu barusan saya baca doa pulangan. Silahkan lihat di kitab Akhlak lil Banin jilid 3. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Yang terhormat, yang saya hormati pendiri pembina Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga,
Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangga, pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangga yang saya tidak bisa sebutkan namanya, takut mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, tapi semoga beliau sekeluarga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kesehatan dalam menyampaikan dakwah Islamiyah kepada para masyarakat, kepada para umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengurus atau yang diamanai berada di Asrama Mumtaz, kami merasa bersyukur dan merasa bahagia bisa membantu Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangga. Sebelum saya menyampaikan pesan dan kesan, yang duluan pesan atau kesan atau kesan atau pesan? Biasanya pesan itu disampaikan setelah menyampaikan kesan. Jadi kesan saya yang mau saya sampaikan di asrama, alhamdulillah selama berada di Asrama Mumtaz, saya merasa bersyukur sebagaimana disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangga, bahwasanya ketika kita bersama santri, maka sama halnya kita bersama para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kesan selanjutnya, di asrama itu kita memasang CCTV. CCTV ketika kita lihat dari kacamata santri, itu sebenarnya merusak atau menimbulkan pertanyaan, kenapa dipasang CCTV untuk santri? Apakah santrinya ini nakal? Apakah santrinya ini merusak? Apakah santrinya ini sering melanggar? Ketika CCTV itu dilihat dari kacamata santri, pernahkah kita menyadari bahwasanya ketika kita membuka lemari teman kita tanpa izin, pas diketahui oleh CCTV? Dan banyak sekali yang melapor ke pengurus, ke saya, bahwasanya kehilangan ingin melihat barang-barangnya di CCTV. Oke, kita lihat, dan ternyata memang ada yang dikena CCTV dan juga ada yang tidak. Ini ketika CCTV dipasang ini berarti menghilangkan akhlaknya santri. Nah, jadi seperti itu ya. Itu pertama masalah CCTV. Banyak sekali fasilitas, dan juga saya banyak sekali merepotkan santri, utamanya santri putra, ketika hujan deras, tangga kita dimasuki air, padahal sudah ditutup di atasnya, entah itu airnya dari mana, atau mungkin Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meraih berkah, mengambil berkah untuk membantu membersihkan pondok pesantren kita, dan semoga kita mendapat berkah dari situ. Kemudian pesan saya untuk semuanya ini, marilah kita menumbuhkan rasa memiliki. Jadi ketika kita sudah mempunyai rasa memiliki, maka semua barang-barang yang ada di pondok itu terjaga, akan aman. Mulai dari sapu dan alat-alat yang lainnya. Ketika kita sudah merasa memiliki ini punya saya harus jaga, saya harus simpan baik-baik, tidak boleh saya rusakkan. Maka disitulah tumbuh lagi yang namanya rasa tanggung jawab. Dan banyak sekali yang sudah hilang rasa tanggung jawabnya. Akhirnya penghormatan kepada gurunya sudah hilang. Nah, itu. Kemudian juga selain daripada pengurus dan
petugas asrama Mumtaz, juga sebagai pengurus dan petugas metode Qurani Sidogiri mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengurus Pondok Pesantren Ar-Risalah telah memberikan kami amanah untuk bisa membersamai, belajar bersama teman-teman santri baru untuk bisa membaca Al-Quran. Karena dikatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kalau saya artikan, saya takut mengartikan karena kalian sudah lebih paham. Intinya sebaik-baiknya kita, ya kita yang mengajarkan Al-Quran, kita yang belajar Al-Quran kemudian kita mengajarkannya. Dan juga baik di asrama maupun di MKS itu tidak bisa berjalan tanpa dibantu oleh beberapa personil. Di antaranya ada kepala kamar, juga wakil-wakilnya, ada demo mu'allim. Saya banyak berterima kasih kepada antum-antum sekalian telah membantu kami dalam mengurus, mengawasi santri-santri. Dan permohonan maaf saya kepada pengurus Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangah tidak bisa memberikan yang lebih wow, yang lebih spektakuler, karena inilah saya tidak bisa apa-apa tanpa doa dan dukungan dari antum-antum sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pesan dan kesan yang disampaikan oleh Kepala Asrama Mumtaz Al-Ustadz Syafaruddin. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan dan kesan selanjutnya insyaallah akan disampaikan oleh Koordinator Pondok Pesantren Putri Al-Ustazah Nur Fadila SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pendiri, pembina dan yayasan, yang mohon maaf saya juga takut seperti sabar tadi untuk menyebutkan namanya, karena jujur ini dadakan. Seharusnya bukan saya di depan, tapi jadi ya mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kesan yang ingin saya sampaikan, ya selama jadi koordinator di Putri, ya alhamdulillah ada suka dan dukanya, tapi alhamdulillah lebih banyak sukanya, terutama untuk 3 MAPK dan 3 PDF tahun ini. Terima kasih banyak, terutama 3 PDF dan 3 MAPK yang sudah ada, yang sudah 6 tahun dan sampai 7 tahun di pondok. Terima kasih karena sudah bertahan, terima kasih sudah banyak memberikan dedikasinya di pondok. Terima kasih banyak telah banyak membantu kami ustazah-ustazah. Jujur kami agak kehilangan, kalian akan lulus di sini. Berkesan kami. Kemudian untuk pesan seluruh santri tidak jauh berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh Ustadz Umar tadi. Jangan lupa ketika di rumah, jangan lupa zikirnya, jangan lupa rotibnya,
terutama sholatnya jangan sampai telat dan apalagi ditinggalkan. Kemudian tetap karena kalian waktunya selama Ramadan, mungkin itu waktu kalian untuk mengabdikan diri dan hari kalian untuk orang tua kalian. Jadi fullkan waktu kalian untuk bersama orang tua kalian. Betul-betul kalian mengabdi. Kalian 10 bulan di pondok sudah mengabdikan diri kalian. Berarti kalau di rumah berarti kalian harus betul-betul mengabdikan diri kalian untuk orang tua kalian. Karena keberkahan ilmu itu bukan hanya didapat dari guru tapi juga dari orang tua. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pesan dan kesan yang disampaikan oleh Koordinator Pondok Pesantren Putri Al-Ustazah Nur Fadilah SPDI. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Pesan dan kesan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Asrama Ibnu Jabir Al-Ustazah Siti Aisyah Mustafa SAG MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan kami ta'zimi semua adalah pembina sekaligus pendiri Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah, Dr. Abdul Ghaffar Bedong STHI MTHI, Dr. Muhdin Bedong SPD MPD. Yang kita hormati sama-sama juga adalah Ketua Yayasan Haritha Al-Ghifari, Dr. M. Ali Rusdi Bedong STHI MHI. Dan yang sama-sama kita hormati kami ta'zimi adalah pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah, Kiai Mudir Mahmud SPDI. Tak luput juga saya menyampaikan penghormatan kepada seluruh guru atau dewan guru asatid-asatidah yang telah memberikan banyak ilmu dan warna kepada seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah. Tepuk tangan dulu untuk semua guru kita. Semoga semua pembesar Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah, mulai dari pendiri, ketua yayasan, beserta orang tua kita semua dan guru-guru kita tercinta, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, senantiasa diberikan kesehatan, begitupun dilapangkan rezekinya dan segala bentuk rezeki, baik itu berupa rezeki ilmu, terlebih rezeki jodoh. Ya. Ini selingan. Sesungguhnya perasaan saya ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Saya berdiri di sini karena memang bukan dipanggil untuk duduk. Ya. Saya juga berbicara di sini sesungguhnya dalam keadaan terpaksa. Ya, saya diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan selama menjadi pembina di Santri Putri. Karena kalau di Putra tidak bisa jadi pembina.
Saya memasuki usia 4 tahun menjalankan amanah di Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga ini. Dan tentu kalian tahu bahwa 3 tahun itu bukan perjalanan yang singkat, kawan. Bahkan menjadi pembina asrama pun bukan hal yang mudah. Ya, saya terus terang, saya tidak lahir dari pondok yang betul-betul bisa disebut pondok ya secara resmi. Saya tamat dari MI, MTS, dan MA. Ya, saya belajar baca kitab itu disambi dengan belajar di madrasah. Jadi pagi belajar formal, pulang dari sekolah sampai malam baru belajar kitab dengan cara sowan ke rumah guru-guru di Campalagian. Saya menjadi pembina di Putri tentu mendapatkan banyak pelajaran bahwa ternyata membina itu bukan sekedar mendidik dan mendampingi anak-anak santri. Lebih dari itu, kita menjadi orang tua kedua dari para santri yang siap untuk menjadi teman, kawan, sahabat, ya, dan pengganti orang tua di rumah. Salah satu tugas yang harus kami laksanakan adalah dengan memberikan izin untuk menelpon kepada kedua orang tuanya di rumah. Itu pun harus penuh drama dulu, bikin perjanjian dulu. Nah, ini bukan hal yang mudah. Saya harus belajar memanage emosi, ya. Apalagi saya terkenal cukup garang ini di Putri. Kalau Putri tanya, salah satu ustazah yang cukup galak, pasti nomor 2-nya adalah saya. Nomor 1 Miss Marwah. Iya, kalau Miss Marwah disebut malaikat mautnya santriwati, saya penjaga pintu nerakanya santriwati. Dan dalam membina santriwati 3 tahun ini, banyak perubahan dinamis yang saya rasakan. Mulai dari awal saya masuk, sangat berat untuk menjadi pembina asrama. Sampai saya harus tutup telinga di waktu tidur siang karena mendengar suara santriwati yang sangat merdu mencekoki telinga saya. Itu tahun pertama saya. Tahun kedua mulai sedikit reda, mulai beradaptasi, dan tahun ketiga ini sepertinya berbanding terbalik. Santri yang hampir telinganya pecah gara-gara suara saya, terutama di waktu membangunkan sholat tahajud. Dan di tahun ketiga ini juga cukup berat karena saya merangkap menjadi pembina aman sekaligus anggota pembina ubudiyah. Ya, itu dalam rangka apa? Sepertinya itu menjadi penyemangat supaya juga saya beribadah lebih giat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebetulnya masih banyak kesan yang bisa saya sampaikan, tapi sayangnya waktu di London itu cuma dicatatkan 5 menit. Iya, untuk orang kayak saya ini 5 menit tidak cukup sebetulnya ya. Oke, saya akan menutup dengan menyampaikan pesan kepada saya tidak ingin memberikan pesan kepada Dewan Guru, itu tidak layak. Ya. Saya ingin memberikan pesan kepada seluruh santri Putri terutama, apalagi yang akan meninggalkan pondok. Ya, perginya untuk kembali ya, perginya untuk kembali. Saya sepakat tadi dengan perkataan Ustadz Umar yang menyatakan untuk santri 3 Wusto tidak usah main terlalu jauh. Ya, silahkan pulang untuk kembali dan lanjut di sini. Iya, kenapa? Saya setelah berada di pondok pesantren, saya menjadikan Ar-Risalah sebagai rumah kedua. Ya, rumah pertama tetap rumah orang tua. Artinya apa? Jangan terlalu tergiur dengan kenyamanan dan keistimewaan sesaat yang ditawarkan oleh dunia. Sesungguhnya dunia yang ada di pondok adalah dunia yang memberikan keindahan dan sampai akhirat. Ya. Jadi kalau bisa dan sangat memungkinkan, lanjutlah di Ar-Risalah untuk mengukir dan menambal kisah yang belum sempurna. Pesan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya,
Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa orang yang berilmu dan beriman di antara kalian. Dari ayat ini saya mendapat hikmah tersendiri bahwa ilmu itu bukanlah sekedar membaca dan menghafal, tapi ilmu adalah sebuah pegangan dan cahaya. Sehingga pesan kami untuk yang akan meninggalkan pondok ini, ilmu yang kalian dapatkan di pondok pesantren Ar-Risalah Bate Tangga ini tolong dijadikan sebagai pegangan untuk menapaki kehidupan di luar sana yang selanjutnya. Ya, karena dengan ilmu yang dipegang erat yang didapati di pondok pesantren Ar-Risalah Bate Tangga ini, insya Allah apapun yang ditawarkan oleh dunia di luar sana akan bisa terkontrol oleh ilmu yang didapatkan di sini. Ya, sepertinya itu saja pesan dari saya. Selamat, belum ya, sepertinya tidak pantas untuk menyebutkan selamat berlibur. Masih ada 2 hari kita di Ar-Risalah ini. Ya, insya Allah akan selamat berlibur itu akan disampaikan oleh pendiri dan pembina kita. Intinya selamat memperbaiki diri untuk menyambut Ramadan yang penuh berkah, dan sucikanlah diri dengan segala bentuk ibadah di bulan Ramadan ini. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila thoriqir risalah. Mohon maaf atas segala salah karena saya hanyalah manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pesan dan kesan yang disampaikan oleh Kepala Asrama Ibnu Jabir, Al-Ustazah Siti Aisyah Mustafa SAG MAG. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Pesan dan kesan selanjutnya disampaikan oleh Camat Muadalah Salafiyah Wusto, Al-Ustadz Syarif SAG MAG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat orang tua kita, guru kita, pendiri Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga, Dr. Abdul Ghaffar Bedong MTHI, yang kami hormati, ta'zimi Ketua Yayasan Harisa Al-Ghifari, orang tua kita, guru kita, Dr. Muhammad Ali Rizki Bedong MHI, yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga, Anang Guru Kiai Mudir Mahmud, serta seluruh pengurus yayasan, dewan guru, asatidah, serta anak-anakku semua, baik putra maupun putri yang saya banggakan, yang saya cintai. Beberapa bulan, minggu ini saya biasa jalan-jalan ke Rusun dan Mumtaz. Saya memperhatikan dan saya sering menjumpai di lemari kalian ada kalender perpulangan sendiri. Saya yakin dan saya yakin dan pasti bahwa setiap malam kalian barangkali menceklis sambil menghitung sampai kapan tiba jadwal tanggal 22 Februari. Tapi saya tahu bahwa kalian melakukan itu, dan saya mengucapkan terima kasih atas keikhlasan dan ketulusan kalian. Kalian rela menahan rindu untuk pulang demi menghafal doroba, dorobu, nasara, nasaru. Maka berbahagialah kalian yang rela menghafal kitab Perahu,
kebahagiaan. Apa itu? Kitab Safinatun Najah. Sehingga saya melihat dan memperhatikan salat kalian terlihat indah dan terlihat rapi. Itu karena kalian mengenal bahwa dalam kitab Safinah salah satu sunnahnya salat adalah ada sakta. Sehingga setiap gerakan yang kalian lakukan, salat kalian itu terlihat rapi di bawah bimbingan guru kalian. Anak-anakku semua, maka izinkan saya memberikan apresiasi tertinggi karena kalian telah menahan rindu untuk pulang. Saya tahu bahwa rindu itu berat. Oleh karena itu, malam ini saya kasih jempol. Tepuk tangan dulu. Dari jempol ini menjadi oleh karena itu kesan saya. Oleh karena itu, sebagai tanggung jawab moral Kepala Madrasah Muadalah Salafiyah Wusta, yang menurut catatan yang sering disampaikan oleh Direktur Mahadiyah bahwa Salafiyah santri terbanyak di Indonesia Timur adalah Ar-Risalah Bati Tangah. Semoga tahun demi tahun semakin besar Salafiyah Wusta Ar-Risalah Bati Tangah. Oleh karena itu, malam ini izinkan saya menyampaikan pesan moral sebagai Kepala Muadalah Salafiyah Wusta. Yang pertama, anak-anakku semua, bahwa yang perlu dan pertama kali yang harus tekankan dalam diri, patrikan dalam jiwa adalah bahwa perbaiki niat dalam liburan ini. Jangan sampai niat kalian melakukan liburan ini salah jalan. Hampir setahun kalian melakukan pembaharuan spiritual, meraih banyak ilmu. Jangan sampai hanya dirusak 2 bulan gara-gara libur. Oleh karena itu, usaha yang kita lakukan selama ini bersama guru-guru hampir setahun, jangan sama sekali dirusak oleh niat libur yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan penting ini adalah ketika kalian pulang, jadikan liburan ini sebagai wadah untuk meraih ridho orang tua. Jangan sampai sebaliknya, kepulangan kalian menjadi musibah, keburukan bagi kedua orang tua kalian. Saya sering sampaikan ke anak kelas yang sempat saya ajar. Saya kasih amalan anak-anak semua, adik-adik semua. Ada amalan yang diajarkan oleh guru saya di Campalagian, Anang Guru Dami. Anang Guru Dami mendidik saya cukup lama dan tidak pernah diberikan baca-baca dan amalan bacaan. Ada satu amalan yang diberikan sama saya dan itu yang terus saya lakukan sampai detik ini. Apa itu, anakku semua? Jangan pernah ada kalimat menyuruh orang tua. Ma, ambilkan kak handukku. Ma, ambilkan kak dulu piring, ma. Jangan sampai terjadi. Saya merasakan betul amalan dan tirakat itu. Barangkali ada banyak hal negatif yang akan menjumpai saya. Karena misalnya saya sering naik motor mondar-mandir Majek Bati Tangah, alhamdulillah sering diberi keselamatan dan sebagainya. Dan banyak hal. Salah satu hal yang saya rasakan itu adalah sejak kelas 2 MTS
Karena pesan itu disampaikan ng guru ke saya, sampai sekarang saya terus berusaha. Tidak pernah ada kalimat menyuruh orang tua sedikit pun. Terus bagaimana, barangkali kalian bertanya, bagaimana ini Ustaz kalau minta uang sama orang tua? Jangan mengucapkan kalimat menyuruh, tetapi gunakan bahasa sindiran. Misalnya, "Ma, habis uangku." Orang tua tanpa disuruh pasti kalian dikirimkan. Oleh karena itu, pesan yang kedua ini, saya sangat memohon kepada anakku semua ketika pulang, jadikan momen liburan ini sebagai wadah untuk berbakti, menunjukkan kepada orang tua, inilah hasil didikan, inilah hasil yang diberikan orang tua ke kalian, yang kalian tunjukkan sebagai bukti bakti kalian kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, yang terakhir, saya mohon maaf kepada anak-anakku semua jika ada hal yang kurang berkenan, baik perilaku maupun perbuatan, ucapan selama setahun ini. Saya mohon maaf, wabil khusus kepada Dewan Guru yang mengajar di Wusto. Tidak jarang saya menegur, bahkan berkata agak sedikit keras. Saya lakukan ini hanyalah untuk kebaikan kita bersama, bahwa anak-anak kita adalah tanggung jawab moral kita yang insya Allah akan menjadi syafaat kita dunia dan akhirat. Saya kira selamat berlibur, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pesan dan kesan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Mu'adalah Salafiyah Wusta, Al-Ustadz Syarif SAG MAG. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Pesan dan kesan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Madrasah MAPK, Al-Ustadz Ali Akbar Al-Afnadi Esos MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina dan pendiri Pondok Pesantren Arisalah Batitanga, yang saya hormati Ketua Yayasan, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Arisalah Batitanga, dan segenap kepala madrasah yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan segenap Dewan Guru Putra dan Putri, dan yang saya banggakan dan saya sayangi anak-anakku sekalian, santriwati dan santri putra. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sempat hadir berkumpul tiada lain dan tidak bukan untuk mengikuti rangkaian khotaman sorob dan penamatan santri. Dan harapan saya, yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa santri MAPK yang akan menyelesaikan pendidikannya pada tahun ini 104. Dalam penyelesaian santri MAPK ini memang dalam beberapa bulan terakhir ini memang dinamika dalam mendidik, terutama khususnya kelas 3 MAPK ini serba dinamis. Makanya anak-anakku sekalian, terus kami lakukan langkah-langkah baik penanganan secara represif. Ini tiada lain dan tidak bukan karena kami harap bahwa ada harapan, ada secerca harapan yang kami lihat bahwa masa depan kalian itu masih panjang. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa sesuai dengan komitmen pendiri dan ketua yayasan bahwa MAPK ini terus dilakukan pengembangan mutu kualitas santri. Makanya sejak tahun lalu itu kita sudah mengembangkan beberapa ekstrakurikuler, yaitu public speaking dan
pengembangan multimedia, dan ini sudah dijalankan, tetapi ini tidak sampai di sini. Komitmen kami ke depan bahwa yang perlu kita tingkatkan adalah terutama bahasa asing. Ini mungkin perlu dukungannya kepada pembina sekaligus ketua yayasan, bahwa kami sudah wacanakan bahwa tahun depan itu sudah berjalan itu pengembangan bahasa asing, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris, supaya anak-anak kita ini mampu bersaing di luar. Ya, itu ya. Makanya anak Wisto itu jangan ragu, lanjut baik di PDF maupun di MAPK. Selanjutnya perlu anak-anakku sekalian bahwa Madrasah Alia Program Keagamaan ini salah satu keunggulannya itu, pernah saya berbincang salah satu wali santri itu bilang, kenapa katanya lulusan MAPK Arisalah Batitangga itu setiap tahun ada yang lulus melalui jalur santri berprestasi, dan ini diseleksi secara nasional. Makanya cuma puluhan orang yang diterima dan diseleksi secara nasional. Langsung saya jawab bahwa salah satu keunggulan MAPK Arisalah Batitangga adalah selain menjalankan madrasah pada umumnya, tetapi santrinya juga pandai baca kitab, dan itu merupakan salah satu syarat untuk lulus santri berprestasi. Makanya anak-anakku sekalian, ketika kita mau melihat alumni, bahwa kita sudah tersebar dari berbagai macam kampus, dan itu sudah melalui seleksi nasional, dan ada sudah lanjut di UIN, di UIN Malang, ada di UIN Suka, UIN Jogja, dan ada di UIN Alauddin Makassar, dan ada di UIM. Dan mereka itu semua lolos melalui santri berprestasi, dan itu dibiayai semua, baik perjalanannya, biaya kuliahnya, biaya bukunya, tinggal bagaimana untuk mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Itu kalian harus pahami. Sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa harapan saya adalah bagaimana santri MAPK ini, khususnya yang kelas 3, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pengabdian yang telah kalian curahkan di Pondok Pesantren Arisalah. Di Pondok Pesantren Arisalah ini semoga menjadi landasan yang kuat untuk bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya. Makanya semua perangkat-perangkat telah disiapkan bagaimana anak-anakku sekalian untuk mampu melanjutkan pendidikan atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Makanya tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak mau lanjut, tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak punya kesempatan lanjut. Kami selalu membuka ruang supaya anakku bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa selalulah jaga alma mater ketika selesai nanti. Karena kalian harus pahami bahwa dimanapun kalian berada nanti dan apapun profesinya, kalian harus sadar bahwa kalian bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Arisalah Batitangga. Itu ya. Sekaligus yang saya ingin sampaikan bahwa terutama ini yang kelas 3 ya, terus membangun relasi terutama kepada alumni, bahwa alumni kita ini sudah tersebar dari berbagai macam kampus dan berbagai profesi. Ada yang sudah selesai kuliah, dan ada yang sementara kuliah, dan ada yang sudah menempati. Perlu kami sampaikan kepada pendiri dan ketua yayasan bahwa ternyata sudah ada beberapa alumni Pondok Pesantren Arisalah Batitangga itu sudah menempati tempat-tempat strategis yang ada di perusahaan. Ini saya rasa bagian dari channel bagaimana kalian bisa membangun komunikasi kepada sesama alumni nantinya, supaya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi, supaya kalian bisa mendapatkan gambaran mau kemana kalian nantinya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa saya sebenarnya tidak banyak misalnya bercerita pada kesempatan ini, karena saya yakin dan percaya bahwa kalianlah yang akan banyak bercerita tentang Pondok Pesantren Arisalah nantinya.
Untuk karena malam ini malam berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan satu buah pantun. Wangi aroma pesantren Arisalah, tempat bermain bagi anak santri. Apabila berjumpa teman baru, teman lama jangan dilupakan. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila thoriqil salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pesan dan kesan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah MAPK Al-Ustadz Ali Akbar Al-Afnadi Esos MPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Pesan dan kesan yang terakhir akan disampaikan oleh Kepala Madrasah PDF Ulia Al-Ustadz Junaidi Esos MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang semangat, ini salamnya orang mau pulang nanti ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahil ahad, Allahus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pendiri pembina Yayasan Pondok Pesantren Arisalah Baitanga, yang mulia Dr. Abdul Ghaffar Bedong MTHI. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan urusan pindahnya kepada tugas terdekat dari Pondok Pesantren Arisalah Baitanga. Amin Kak? Amin. Kasih kencang aminnya. Amin. Karena beliau sudah ada aroma-aroma, insya Allah akan pindah di YIN Parepare dan insya Allah akan sering membersamai kita semua. Atau Ustaz Majene, terserah, pokoknya terdekat dari kita, betul ya? Yang terhormat guru saya Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong, STHI MTHI, STHI MHI. Mudah-mudahan beliau diberikan istiqomah dalam segala urusannya. Mudah-mudahan beliau diberikan konsisten dalam segala kesuksesannya. Karena kalau kita berkaca, kita role modelnya untuk menuju sukses itu jajaran-jajaran yayasan, terutama ketua yayasan kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Arisalah Baitanga yang mulia Anang Guru Kiai Mudir Mahmud SPDI. Mudah-mudahan beliau terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati sekretaris yayasan Bapak Tamsil Esos MPD, kakak saya dan saudara saya. Yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Al-Ustadz Abdul Majid SPDI, kakak saya, saudara saya. Yang kami hormati Kepala Madrasah MAPK, saudara saya, kakak saya, Al-Ustadz Muhammad Ali Akbar Al-Afnadi. Yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Ustadz Samsuddin Suto SPDI. Yang kami hormati Kepala Madrasah Mu'adalah Salafiyah Al-Ustadz Sarif SAG MAG, saudara saya dan seperjuangan saya. Dan yang kami hormati Al-Ustadz Hasan AR SPDI, beliau yang teman perjuang saya mulai 2016 sampai sekarang, masih alhamdulillah diberikan istiqomah oleh Allah bersama beliau. Dan yang kami hormati segenap para dewan guru. Ini menghormatinya saja sudah 5 menit, ini porsinya 5 menit. Ada 2 yang akan saya sampaikan di malam ini. Kalau tadi mulai dari Kepala Asrama Putra dan Putri menyampaikan kalian adalah harus yang akan dibawa nanti ketika pulangan, saya hanya menyampaikan yang akan kalian harus jaga selama 2 hari menuju pulangan. Itu aja. Apa yang kalian jaga di pesantren Arisalah Baitanga ini menuju pulang? Kalau yang di pasca pulang sudah banyak.
Kalian tinggal ambil, tinggal implementasikan, tinggal kalian lakukan. Yang mau saya sampaikan dari Mak Hadiah, 2 hari menuju pulangan. Ada pepatahnya B.J. Habibie. Begini B.J. Habibie. Jangan bicara ayat dulu, bicara tokoh inspiratif Sulawesi dulu. B.J. Habibie itu pernah nyampaikan begini. Masa lalu saya milik saya, masa lalu kamu milik kamu, masa depan milik kita berdua. Benar nggak? Apa artinya? Dengarkan dulu. Apa artinya? Kalian barangkali mulai dari bulan 6 kalian taat. Tinggal 2 malam ini kalian hancurkan itu dari bulan 6. Tinggal 2 malam kalian buat onar, su'ul khotimah, maka yang dari bulan 6 sampai malam ini itu tidak dihitung. Yang dihitung yang tinggal 2 malam ini. Ini perlunya kalian menjaga agar kita berakhir di pesantren Ar-Risalah Baittangga ini di tahun ini dengan akhirnya husnul khotimah. Amin. Karena Tuhan itu, Tuhan sendiri itu tidak mau membicarakan masa lalunya orang. Tidak mau. Kalau Allah mempersoalkan masa lalu manusia, maka Sayyidina Umar tidak akan pernah diberikan jaminan surga. Karena masa lalunya membangkang ke Islam. Jadi, yang malam ini tinggal 2 malam, teman-teman santri, putra maupun putri, jaga. Ayo, komitmen dalam kalian. Saya harus tutup husnul khotimah sampai nanti hari Sabtu siang kalian mengambil surat izin. Ada yang harus kalian taati di hari Sabtu itu. Siang, jam 12.30. Mengambil surat izin bersama dengan walinya. Itu kan sudah beredar suratnya itu. Itu taat kalian terakhir di tahun ini. Buktikan bahwa saya santri yang taat untuk tahun ini. Dengan pulang membawa surat izin dan tidak pulang duluan, apalagi buat onar yang merugikan orang lain di pesantren ini. Ini yang 2 malam. Ya, paham sampai di sini anak-anakku sekalian, teman-teman. Oke, ini yang pertama. Tolong dicatat dan diingat. Jadikan komitmen dalam pikirannya. Nah, yang kedua, kembali pada hitoh. Kenapa mati-mati ini, Meki? Kembali ke hitoh. Kembali kepada tagline kita. Di Ar-Risalah itu tagline-nya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ini tanamkan dalam diri kalian. Artinya sebaik-baiknya manusia, terbaik manusia di mata Tuhan itu adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Saya sering terinspirasi dengan ungkapan singkat coachnya Dr. Rusdi itu. Kalau cuma pengen jadi orang baik gampang, kata beliau. Tinggal dia baiknya orang. Tapi kalau Make satunya. Tahu dia normal ketika saya bicara ya. Kalau cuma jadi orang baik, kata beliau, diam aja orang sudah baik. Tapi kalau menjadi manusia terbaik, maka kita harus berbuat, bergerak, memberikan, memberi, menolong kepada orang lain. Ini tanamkan, bawa ini pulang. Ya, bawa ini pulang dan jangan pernah berubah. La yamilu yumnatan wa la yusratan, itu santri. Saya tutup ungkapan sambutan saya ini, kesan pesan saya ini dengan cerita sedikit. Di negara Israel itu, sedikit ini, sabar. Di negara Israel itu ada 2 tempat terkenal. Sampai sekarang dicatat oleh sejarah. Yang pertama itu namanya Sungai Galilea. Ya, baca sejarah nanti dong. Yang kedua namanya Laut Mati. Sungai Galilea dengan Laut Mati itu airnya sama. Dapat airnya sama dari Sungai Yordan namanya di Israel. Sama, air yang di Sungai Galilea dengan di Laut Mati itu sumber mata airnya juga dari Sungai Yordan, satu sumber. Tapi ada kehidupan berbeda di 2 tempat itu meskipun 2 mendapatkan sumber mata air yang sama. Di Sungai Galilea itu tumbuh-tumbuhan subur. Tumbuh, ikannya banyak. Tapi di Laut Mati, jangankan tumbuh-tumbuhan mau subur, ikan pun mati di sana itu. Karena garamnya tinggi. Padahal airnya sama-sama mendapat dari Sungai Yordan. Kok bisa beda? Ternyata setelah diteliti oleh ilmuwan, yang membedakan meskipun dapat air yang sama tapi kenapa berbeda, ketika diteliti di Sungai Yordan, di Sungai Galilea itu, kenapa kok bisa beda? Di Sungai Galilea itu ternyata setelah dapat air dari Sungai Yordan,
oleh sungai Galilea disebarkan ke sungai-sungai kecil yang ada di sampingnya. Tapi di Laut Mati kebalik. Setelah dia dapat air dari sungai Yordan, dia tampung sendiri, dia tahan sendiri, tidak pernah membagi ke orang lain. Itu filosofinya. Jadi santri yang mati hatinya adalah santri yang tidak mau berbagi. Baik dari segi keilmuan, wawasan, kebaikan. Berbagi itu tidak harus berbentuk pidato, tapi berbentuk sikap yang baik kepada masyarakat umum. Ar-Risalah, santrinya pulang dari Ar-Risalah Batitangga nanti di bulan Ramadan. Jadilah seperti sungai Galilea yang mampu menumbuhkan, memberi kesuburan kepada orang-orang sekitar, berbagi kepada sekitar. Karena substansi dari orang kaya itu bukan seberapa banyak yang dia punya, tapi seberapa banyak yang sudah dia bagi kepada orang lain. Wallahul muwaffiq ila thoriqir risalah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah pesan dan kesan yang terakhir yang disampaikan oleh Kepala Madrasah PDF Ulia Al-Ustaz Junaidi SSMPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami minta kepada seluruh Dewan Guru untuk berpindah ke tempat yang telah kami sediakan. Melangkah ke acara selanjutnya, penampilan hadroh oleh santri Pondok Pesantren Putri Ar-Risalah Batitangga. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma kita semua duduk di majlis yang mulia, menghadiri panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Bagaimana kabar semua? Panjang umur dan sehat-sehat. Para hadirin kawan semua, mari kita bersolawat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pergi ke pasar membeli tomat, jangan lupa beli alpukat. Janganlah kamu tinggalkan sholat, agar selamat dunia akhirat. Allah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Makan bakso campur cuka, minta satu dikasih 5. Orang sopan banyak yang suka, akhlak mulia paling utama. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Isim ma'rifah, isim nakiro, dibaca dalam syarah jurumiyah. Jadi santri janganlah lelah, insya Allah semua berkah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah
Ya Rasul salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Cinta yang menyala ku rela menggenggam berapi demi kasih yang mengharum, sungguh aku rela. Rinduku padamu Nabi, semoga ku dapat berjumpa denganmu nanti, pasti hati senang tiada henti. Ini sudah terobati dengan kanjeng Nabi, sang pujaan hati. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan hadroh oleh santri putri Pondok Pesantren Ar-Risalah Bati Tangah. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Melangkah ke acara selanjutnya, penampilan Hibbun Nabi oleh Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Ar-Risalah Bati Tangah. Kepadanya kami persilahkan.
Demikianlah penampilan Hibbun Nabi oleh Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangah. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Penampilan selanjutnya drama musikal oleh MAPK Putri Pondok Pesantren Ar-Risalah Batu Tangah. Kepadanya kami persilahkan. Mawar, mahasiswi baru angkatan 2024 lulus dengan nilai terbaik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Jantungku berdebar dan aku pun bersabar. Lihatlah Indonesia, semangatku berkobar. Belasan tahun belajar, tiris mengasah nalar, tajam bak duri mawar. Coba, pasal 33 ayat 3 apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cela, anak pintar. Maju tak gentar membela yang benar, suara dan keinginan rakyat yang terdengar, mengubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila, mengubah Indonesia sampai jiwa kita merdeka, mengubah. Jadi dia mah enak. Dasar anak orang kaya. Apa sih? Gitu aja bangga. Alay. Selama ini ku diam, semuanya terpandang, ingin ku hidup tenang, namun bayangan itu datang, didesak, dirusak, kala tidur relahku, bilang berjagaku, kenangan itu kelak akan jiwaku. Mengapa terjadi realita? Mengapa mereka terlalu banyak berbicara tanpa mengetahui fakta sebenarnya? Namun dihempas kembali. Apa? Enak katamu. Mungkin hanya manisan tersebut yang terlihat di matamu, tanpa merasakan rasa sakit perjuangan yang kuhadapi. Sekarang semua tersadar perlahan. Aku dilema, rasanya percuma. Apakah semuanya sia-sia, atau tetap ku tempuh saja? Ini adalah perjuangan, pengorbanan, dan ikhtiarku. Lelah, tapi ku sadar masih banyak mimpi yang harus diraih. Kelak akan kupersembahkan kesuksesan ini kepada kedua orang tuaku tersayang dan guru-guruku tercinta. Jawabannya sampai berakhir jua. Aku dilema, rasanya percuma. Apakah semuanya sia-sia, atau tetap ku tempuh saja? Kesana kesini semuanya tanda tanya. Pilihanku akankah jadinya berbahaya? Mungkin waktu akan menentukan jawabannya. Sampai berhasil jua, jatuh bangun bagiku itu sudah biasa. Tapi kali ini ku jadi undang gulana. Mungkin waktu akan menentukan jawabannya. Sampai berakhir jua. Tapi takdir berkata lain.
janganlah kalian bersedih hati, karena di pondok itu ustadz dan ustazah, para pendiri, pembina, ketua yayasan, dan seluruh teman-teman kalian adalah keluarga kalian, dan Ar-Risalah adalah rumah kalian. Ayo kita bangkit kembali, mengubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila, mengubah Indonesia sampai Aku santri, aku bisa. Dari salah ku dapatkan, kepada dunia ku buktikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya penampilan tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami selaku MC pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila thoriqir risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Sadaqallahul azim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah. Didirikan pada 19 Agustus 2015, Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah hadir sebagai cahaya harapan bagi generasi muda yang ingin memperdalam ilmu agamanya, sambil tetap mempersiapkan diri menghadapi tantangan di era modern. Pondok ini berdiri berkat dedikasi dan perjuangan almarhum Haji Bedong, Haji Harisa, serta para tokoh inspiratif seperti Dr. Haji Muhyiddin Bedong SAG MPDI, Dr. Abdul Ghaffar Bedong MTHI, dan Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong STHI MHI di bawah asuhan Kiai Mudir Mahmud SPDI. Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah terbilang cepat dalam perkembangannya berkat dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan para wali santri yang dengan ikhlas telah menyumbangkan ide, gagasan, dan harta demi terwujudnya lembaga ini. Jazakumullahu khairan. Untuk mendukung kenyamanan dan pengembangan santri, Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangah menyediakan berbagai fasilitas, antara lain asrama santri, kolam renang, toilet yang memadai, aula serbaguna untuk berbagai kegiatan,
lapangan olahraga yang luas, balai latihan kerja komunitas BLKK, atau ruang komputer untuk pelatihan keterampilan. Gazebo-gazebo yang nyaman untuk belajar atau berdiskusi santai, ruang belajar yang kondusif, perpustakaan dengan koleksi buku agama dan umum, masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, panggung pentas untuk melatih bakat seni para santri, dan Risalah Mart, koperasi pondok yang juga menjadi sumber pendanaan mandiri. Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga didirikan dengan tujuan agar para generasi muda dapat memperkokoh ilmu agamanya, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan di era modern ini. Hal inilah yang menjadi visi Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga, yaitu terwujudnya insan yang tafaqquh fiddin dengan berlandaskan 3 kecerdasan: spiritual, emosional, dan intelektual. Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga juga sering menghadirkan tokoh-tokoh ternama dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan ulama, pejabat, politisi, serta akademisi, untuk mentransfer ilmu serta memberi motivasi belajar terhadap santri. Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga menggunakan 2 gabungan sistem pembelajaran, antara sistem kelas madrasiyah yang didesain dengan klasikal dan sistem kelas madriyah atau disebut dengan sistem tabaun. Kelas madrasiyah dengan gaya klasikal dimulai dari jam 8.00 sampai 12.15 siang, terdiri dari 3 jenjang pendidikan, diantaranya Madrasah Ibtidaiyah terakreditasi B, sekolah tingkat wusta atau setara dengan Madrasah Sanawiyah terakreditasi A, Madrasah Aliyah program keagamaan terakreditasi A, dan pendidikan dinia formal atau disebut sebagai kelas PDF. Kelas PDF ini dikhususkan untuk santri yang ingin lebih mengkaji pelajaran kitab kuningnya. Selanjutnya, kelas Mahdiyah atau dikenal dengan sebutan kelas tabako. Khusus kelas tabako terbagi 2 waktu, yaitu waktu malam setelah sholat maghrib dan waktu pagi setelah sholat subuh. Kelas ini berfokus untuk pembelajaran santri sesuai dengan tingkat bacaan masing-masing, mulai dari Iqra sampai mahir membaca kitab kuning. Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga didukung oleh tenaga pendidik profesional dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Di antaranya, ada yang berasal dari alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur, alumni universitas ternama di Indonesia, hingga Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah Maroko. Selain itu, Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga juga menghadirkan guru tamu berkompeten dari berbagai pakar dan kedisiplinan ilmu, yang turut memberikan wawasan keilmuan kepada para santri. Saat ini terdapat 74 tenaga pendidik yang terdiri dari 29 guru putri dan 50 guru putra, dan tambahan 3 guru tugas tiap tahunnya dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur. Adapun jumlah santri Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga saat ini telah mencapai 1.574 orang. Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga menjadi tempat yang mendalam dalam membentuk karakter santri. Kami memahami bahwa pendidikan agama yang kuat harus disertai dengan pengembangan diri yang menyeluruh. Oleh karena itu, selain mendalami ilmu agama, Pondok Pesantren Ar-Risalah Bate Tangga juga menawarkan berbagai kegiatan rutin ekstra yang bertujuan untuk mengasah kemampuan akademik
akademis, keterampilan praktis, serta memperkaya jiwa santri dengan nilai-nilai leluhur. Di antara kegiatan rutin di Pondok Pesantren Arisalah Batetangga, pengajian rutin usul fikih oleh Ketua Yayasan Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong STHI MHI yang membahas topik penting seperti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, maqasid syariah, maqasid mukallaf, dan metode-metode istinbat hukum lainnya. Pengajian Kitab Ta'lim wa Muta'alim oleh Kiai Mudir Mahmud SPDI yang memberikan pelajaran tentang adab seorang santri terhadap guru, orang tua, dan sesama teman. Pengajian Ahlussunnah wal Jamaah oleh Direktur Mahdiyah Ustadz Junaidi Esos MPD yang memberikan wawasan mendalam mengenai fikih, akidah, dan tasawuf yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan. Pembelajaran bahasa Inggris atau English Course untuk meningkatkan kemampuan komunikasi internasional. Kaifa asbahtum? Pembelajaran bahasa yang sangat penting untuk memahami kitab-kitab klasik dan tradisi keilmuan Islam. Pelatihan dakwah yang melatih santri menjadi dai yang mumpuni. Pelatihan public speaking atau Master of Ceremony untuk menumbuhkan keberanian dan keterampilan berbicara di depan umum. Pelatihan kerajinan tangan yang mengasah kreativitas dan keterampilan praktis. Pelatihan tata boga untuk santri putri mengenalkan keterampilan dalam dunia kuliner. Pelatihan digital santri mengajarkan keterampilan teknologi yang dibutuhkan di era digital ini. Pondok Pesantren Arisalah Batetangga mengajarkan para santri untuk senantiasa mempraktikkan moderasi dalam beragama. Hal ini sejalan dengan ungkapan Dr. Abdul Ghaffar Bedong MTHI bahwa Pondok Pesantren Arisalah Batetangga dapat dimaknai sebagai kitab yang moderat, yakni Kitab Al-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i yang berada di tengah, tidak ekstrem ke kanan maupun ekstrem ke kiri. Nah, untuk kegiatan harian, santri menjalani berbagai rutinitas yang dimulai dengan bangun tidur untuk melaksanakan sholat tahajud dan witir secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan tabako, kegiatan belajar mengajar, mandi, sarapan, dan sholat duha secara berjamaah. Pada pukul 8.00, santri mengikuti kegiatan madrasiyah hingga pukul 12.15. Usai kegiatan madrasiyah, santri melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, diikuti pembacaan Asmaul Husna. Setelah itu mereka makan siang dan beristirahat. Pada pukul 15.20, santri kembali dibangunkan untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah, yang langsung dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Haddad. Selanjutnya, kegiatan olahraga berlangsung hingga pukul 17.00, dilanjutkan dengan mandi dan persiapan untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, santri kembali mengikuti tabako hingga pukul 19.40. Kemudian melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Setelahnya, mereka beristirahat dan makan malam.
Pada pukul 21.00, santri memasuki jam belajar tambahan hingga pukul 22.00 yang dilanjutkan dengan istighosah rutin dan pembacaan Setelah semua kegiatan selesai, santri beristirahat dan tidur. Kegiatan mingguan. Santri Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga memiliki sejumlah kegiatan rutin mingguan. Antara lain, pengajian kitab Ta'lim wa Muta'alim pada malam Selasa, pembacaan sholawat dan zikir yang diadakan setiap malam Jumat, pembacaan Yasin dan tahlil setelah sholat subuh pada hari Jumat, bakti sosial berupa kegiatan bersih-bersih lingkungan pondok pesantren, training khutbah untuk melatih kemampuan berpidato dan penyampaian khutbah. Kegiatan bulanan. Beberapa kegiatan bulanan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga meliputi pelaksanaan evaluasi belajar santri tingkat tabako, pelaksanaan ujian Qur'ani. Kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga mencakup berbagai acara penting, antara lain Milad Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga sebagai peringatan hari berdirinya pesantren, khotoman penamatan dan perpulangan santri yang menjadi momen pelepasan bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikan. Kegiatan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga membekali santri dengan ilmu, karakter, dan keterampilan yang bermanfaat untuk agama, masyarakat, dan masa depan. Ujar Ketua Yayasan Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong, STHI MHI. Alhamdulillah, hingga saat ini, Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga telah menyalurkan ratusan alumni yang berkiprah di berbagai bidang. Sebagian ada yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi ternama, baik perguruan tinggi negeri dan swasta. Sementara itu, ada juga yang langsung terjun ke dunia kerja, menjadi polisi, tentara, dan guru yang mengabdikan ilmunya di berbagai pesantren. Al-Risalah terus berkomitmen mencetak generasi unggul yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Demikianlah sekilas tentang Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangga. Khairun nas